Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Wulandari, Program Studi Ekonomi Manajemen, NPM 20040100054. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Al-Wasliyah Medan atau biasa disebut dengan Unifa Medan. Nah, pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Habil Ikhwana SE selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul materi yang saya ambil yaitu sifat aktivitas bisnis. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri yang akan saya bahas nantinya. Submateri yang pertama yaitu peran bisnis, yang kedua sifat dasar sebuah bisnis, yang ketiga kebutuhan manusia terhadap aktivitas bisnis, yang keempat contoh aktivitas bisnis, yang kelima organisasi bisnis, yang keenam sifat sistem bisnis, dan yang ketujuh etika bisnis. Baiklah, pada slide selanjutnya, nah di sini terdapat peran bisnis. Pada dasarnya, Indonesia adalah suatu masyarakat bisnis. Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam. Setiap orang harus mengetahui dan memiliki pengetahuan mengenai bisnis. Tidak hanya mempunyai pengetahuan, kita juga harus memahami bagaimana bisnis tersebut mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dalam pengertian luas, bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan bagaimana aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk mengetahui dan memahami sebuah bisnis, terlebih dahulu kita memahami sifat dasar sebuah bisnis. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas sifat dasar sebuah bisnis. Jadi, secara sederhana, bisnis berarti suatu sistem guna memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Sifat dasar sebuah bisnis yang pertama yaitu menerima input dan mengoperasikannya. Yang kedua, memproses input oleh sumber daya manusia secara efisien menggunakan teknologi yang tepat. Yang ketiga, menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiga, kebutuhan manusia terhadap aktivitas bisnis. Yang pertama, manusia membutuhkan makanan untuk memuaskan rasa lapar. Yang kedua, manusia juga membutuhkan minum untuk memuaskan rasa haus mereka. Yang ketiga, mereka juga membutuhkan pakaian untuk memelihara rasa hangat. Yang keempat, mereka juga membutuhkan tempat untuk beristirahat. Dan yang kelima, mereka sangat membutuhkan obat-obatan dan perhatian khusus bila mereka sakit. Nah, pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh aktivitas bisnis. Nah, aktivitas bisnis adalah suatu jenis kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang maupun jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa penghasilan. Contohnya, aktivitas jual beli mobil, bisnis jual beli properti, bisnis jasa, bisnis cuci mobil, jualan ternak, membuka toko perobatan, dan lain-lain. Nah, yang kelima di sini terdapat organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis itu yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, dalam organisasi industri, kita dapat membedakan organisasi bisnis ke dalam dua sektor, yaitu yang pertama manufaktur dan yang kedua jasa. Sektor yang pertama yaitu manufaktur. Dalam sektor manufaktur terdapat aktivitas bisnis seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Sektor manufaktur dapat digolongkan atas industri barang-barang seperti industri makanan dan minuman. Yang kedua yaitu sektor jasa. Nah, yang dimaksud sektor jasa contohnya pengangkutan, perusahaan komunikasi dan utilitas publik, dan pedagang besar, restoran, hotel, perusahaan, keuangan perbankan, asuransi, dan tentunya jasa-jasa profesional. Nah, yang keenam terdapat sifat sistem bisnis. Sifat sistem bisnis merupakan sistem yang sangat rumit yang terdiri dari berbagai sektor, dan masing-masing sektor terdiri dari beragam industri. Setiap kelompok industri terdiri dari sejumlah perusahaan yang berdiri sendiri. Kemampuan dari setiap perusahaan ditentukan dengan menganeka-ragamkan identitas. Keragaman merupakan salah satu sifat bisnis dan ketergantungan merupakan sifat lain dari sebuah sistem bisnis.
Untuk memperoleh keberhasilan, sebuah perusahaan harus tanggap terhadap citra dan permintaan konsumen. Inovasi diperkenalkan dengan pasar dan sebagai akibat kemajuan teknologi, produksi menjadi ketinggalan zaman dan harus digantikan jadi pembahasan. Dan inovasi merupakan sifat penting yang lain dari suatu sistem bisnis. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas etika bisnis. Nah, etika bisnis merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma etika yang berlaku. Etika adalah tuntutan mengenal atau tuntutan mengenai perilaku, sikap, dan tingkah laku atau tindakan yang diakui sehubungan dengan jenis kegiatan manusia. Etika merupakan dasar moral termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak atau kebenaran. Etika bisnis berkaitan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha berbisnis. Nah, di sini kebenaran merupakan etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik masyarakat, perusahaan, dan individu. Nah, dalam hal ini, peran manajer sangat penting dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis secara etis. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan, kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.